Arya Penangsang di episode sebelumnya, istri sang Adipati Adiwijaya Nima Sekaring Kedaton memohon kepada Adipati Adiwijaya agar berjanji membalaskan dendamnya kepada Arya Penangsang. Mendengar kedua kakak kandungnya yaitu Sunan Prawoto dan Ratu Kalinyama telah tewas di tangan Cipang Panolan. Namun, Adipati masih harus mendengarkan saran Ki Ageng Pamanahan dan Ki Juru Martani untuk melawan Cipang Panolan. Selamat datang di kitab Mawas Diri. Jangan pernah lupakan jati diri Anda dari mana Anda berasal. Kali ini kita akan membahas kisah legenda Arya Penangsang dalam episode keempat. Selamat menyaksikan. Ki Ageng Pamanahan dan Ki Juru Martani. Di pihak Pajang, telah sekian lama mengabdi dua orang keturunan Raden Bondan Kejawen. Kedua orang ini memang sengaja dititipkan oleh Sunan Kalijaga kepada Adipati Adiwijaya. Mereka adalah Ki Ageng Pamanahan dan Ki Juru Martani. Ki Ageng Pamanahan atau Ki Gede Mentaram adalah putra dari Ki Ageng Mangeneselo. Ki Ageng Mangeneselo adalah putra dari Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo adalah putra dari Ki Getas Pandowo. Ki Getas Pandowo adalah putra dari Raden Bondan Kejawen atau Ki Ageng Tarub II, dan Raden Bondan Kejawen adalah putra Sele Prabu Brawijaya V dengan Dewi Wandan Kuning atau Dewi Bondrit Cemoro, putri yang berasal dari daerah Wandan atau Bondoniera sekarang. Sedangkan Ki Juru Martani adalah putra dari adik Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo memiliki 7 orang adik perempuan dan salah satunya menurunkan Ki Juru Martani. Usia Ki Juru Martani dengan Ki Ageng Pamanahan tidaklah terpaut terlalu jauh. Walaupun begitu, Ki Juru Martani adalah adik keponakan dari Ki Ageng Mangeneselo, ayah Ki Ageng Pamanahan. Kedua keturunan Raden Bondan Kejawen ini telah lama berguru kepada Sunan Kalijaga, dan manakala Jaka Tingkir telah berhasil menjabat sebagai Adipati Pajang dengan gelar Adipati Adiwijaya, maka atas permintaan Ki Ageng Selo, Sunan Kalijaga diminta menitipkan kedua orang ini kepada Jaka Tingkir. Mendapati Trah Tarub dititipkan oleh Sunan Kalijaga guna mengabdi di Pajang, Jaka Tingkir pun tak mampu menolaknya. Keduanya pun diterima sebagai pemimpin kesatuan prajurit pengawal Adipati yang kedudukannya berada di bawah Lurah Prajurit Pengawal langsung. Kecakapan Ki Ageng Pamanahan membuat Jaka Tingkir atau Adipati Adiwijaya merasa tidak salah telah mempercayainya sebagai salah satu pemimpin prajurit pengawal. Ditambah kepintaran Ki Juru Martani dalam hal siasat politik maupun militer membuat Adipati Adiwijaya akhirnya mengangkat Ki Ageng Pamanahan sebagai Lurah Prajurit Pengawal Adipati dan Ki Juru Martani sebagai wakilnya. Ki Ageng Pamanahan memiliki seorang putra yang masih muda belia bernama Danang Sutawijaya. Kedekatan Ki Ageng Pamanahan secara pribadi dengan Adipati Adiwijaya membuat Danang Sutawijaya pada akhirnya diambil putra angkat oleh sang Adipati dan dijadikan teman bermain Pangeran Benowo, putra sang Adipati yang usianya juga tak terpaut jauh dengan Danang Sutawijaya. Maka jika Adipati Adiwijaya secara pribadi dekat dengan Ki Ageng Pamanahan, Pangeran Benowo pun sangat akrab dengan Danang Sutawijaya. Jalinan persaudaraannya pun tercipta antara keluarga Adipati dengan keluarga Ki Ageng Pamanahan. Hingga suatu hari datanglah seorang pemuda dusun yang memohon untuk menghadap kepada Adipati Adiwijaya. Kehadiran pemuda ini menggemparkan seisi kadipaten karena dia mengaku telah diutus secara langsung oleh Ratu Kalinyama.
Tanpa menunggu waktu, Adipati Adiwijaya memerintahkan pemuda itu untuk segera menghadap kepadanya. Adipati Adiwijaya menyuruh pemuda itu untuk menghadap. Adipati Adiwijaya menemui sang pemuda secara pribadi dengan hanya ditemani Nimas Sekaring Kedaton, Ki Mas Monco, Ki Wilo, dan Ki Wuragil. Dari penuturan pemuda dusun tersebut, taulah Adipati Adiwijaya dan seluruh yang hadir di situ bahwasanya Ratu Kalinyamat masih diberikan umur panjang. Menurut sang pemuda, tubuh Ratu Kalinyamat dia ketemukan tengah tersangkut di sebuah batang pohon besar yang kebetulan tumbuh di dasar tebing. Dalam kondisi terluka teramat parah, Ratu Kalinyamat ternyata masih hidup. Sangat beruntung sekali Ratu Kalinyamat, karena saat terjatuh dari atas tebing, tubuhnya tidak sempat terbentur bebatuan cadas. Dan lebih beruntung lagi, karena tubuhnya menimpa sebatang dahan pohon raksasa yang tumbuhnya kebetulan memang miring. Sungguh, suatu keajaiban yang tidak akan mungkin bisa terulang lagi. Sang pemuda yang kebetulan tengah mencari madu hutan tanpa sengaja mendapati sosok tubuh seorang wanita yang penuh luka dan darah di sana-sini tengah tersangkut di sebuah batang pohon. Menitik dari pakaian yang dikenakan, jelas sosok ini bukan dari kalangan rakyat biasa. Mendapati sosok itu masih hidup dan tengah sekarat, segera saja sang pemuda melupakan tujuannya semula yang hendak mencari madu ke hutan. Dia segera membopong tubuh tersebut dan membawanya pulang ke desa. Kepala desa yang mendapat laporan tentang penemuan sesosok tubuh wanita dari sang pemuda segera datang ke rumah sang pemuda untuk melihatnya sendiri. Sang kepala desa kaget melihat pakaian kebesaran Demak Bintoro melekat pada tubuh wanita yang terluka parah tersebut. Segera saja memerintahkan ahli pengobatan yang tinggal di desa tersebut untuk segera memberikan pertolongan secepatnya. Beberapa tulang yang cedera dikembalikan lagi posisinya. Dalam pengobatan Jawa dikenal dengan ilmu sangkal putung, yaitu ilmu pengobatan khusus tulang yang mampu mengembalikan posisi cedera tulang akibat benturan keras. Sampai sekarang masyarakat Jawa yang tengah mengalami cedera akibat kecelakaan masih banyak yang meminta bantuan ahli sangkal putung, dan pada kenyataannya memang sangat mujarab. Luka-luka luar maupun luka-luka dalam perlahan dengan pasti berangsur-angsur sembuh berkat ramuan yang diracik dari berbagai tanaman. Dan 1 minggu kemudian sosok wanita yang tak lain adalah Ratu Kalinyamat tersebut baru bisa diajak bicara, dan terkejutlah seisi penghuni desa mendapati pengakuan dari wanita tersebut bahwasanya dirinya tak lain adalah Ratu Kalinyamat, permaisuri Sultan Demak V yang kini tengah tewas akibat terbunuh oleh pasukan Cipang Panolan. 1 bulan kemudian Ratu Kalinyamat telah mampu bangkit dari ranjang walaupun masih tertati-tati akibat cedera tulang yang dialaminya masih belum sembuh total. Pada masa itu interaksi antar penduduk satu desa dengan desa lain sangatlah terbatas. Di samping kebutuhan ekonomi mereka telah tercukupi dari hasil pertanian olahan sendiri, medan dan jalan-jalan penghubung antar daerah masih sulit dan terjal. Apalagi desa di mana Ratu Kalinyamat tertolong termasuk desa yang ada di lereng pegunungan, maka bisa dibayangkan betapa terisolirnya letak desa tersebut. Bagi para penduduk desa adalah sebuah kehormatan besar bagi mereka telah menolong seorang permaisuri Sultan Demak. Dan kepada pemuda yang dulu menemukan tubuh Ratu Kalinyamat, pada mula pertamanya sang ratu menjanjikan sebuah jabatan di pemerintahan. Sang pemuda lantas diutus oleh Ratu Kalinyamat menyampaikan kabar keselamatannya ke Pajang, dengan dibekali beberapa lembar rotal yang telah ditulis pesan pribadi dari sang ratu.
Dan setelah diwanti-wanti agar berhati-hati di jalan, karena ini adalah tugas yang cukup rahasia dan berbahaya jika sampai diketahui oleh mata-mata Jipang. Adipati Adiwijaya berikut sang permaisuri Nimas Sekaring Kedaton benar-benar bersyukur kepada Hyang Widi mendengar kabar yang dibawa oleh sang pemuda yang kini tengah ada di hadapan mereka. Bahkan saking gembiranya Nimas Sekaring Kedaton meneteskan air mata bahagia. Segera Adipati Adiwijaya membaca surat dari kakak iparnya yang diserahkan oleh sang pemuda. Nampak sang adipati mengerutkan dahi setelah membaca isi surat dari Ratu Kalinyamat. Di sana tertulis bahwasannya sang ratu meminta kepada Adipati Adiwijaya supaya mengirimkan beberapa prajurit pilihan untuk mengantarkannya pulang ke Jepara. Para prajurit harus jelamur lampah alias nyamar sebagai orang kebanyakan. Tidak hanya prajurit, sang ratu juga meminta agar dikirimkan pula beserta para prajurit beberapa pelayan wanita. Tujuan ratu ke Jepara adalah menuju sebuah gua rahasia yang tidak seorang pun mengetahui letak gua tersebut kecuali sang ratu sendiri dan almarhum suaminya, Sunan Kalinyamat. Di sana selain menyembunyikan diri, Ratu Kalinyamat juga bertekad akan melakukan topo udo atau tapa telanjang. Ratu Kalinyamat tidak akan mengenakan selembar pakaian selama Arya Penangsang belum mati terbunuh. Selain itu, Ratu Kalinyamat meminta secara khusus agar Adipati Adiwijaya memberikan ganjaran atau anugerah berupa uang yang sepantasnya kepada para penduduk desa yang telah berjasa menyelamatkan nyawanya, dan khusus kepada pemuda yang telah menemukan tubuhnya ketika terluka parah. Ratu Kalinyamat memohon agar pemuda tersebut bisa diberikan kedudukan yang pantas di jajaran pemerintahan Kadipaten Pajang. Membaca permintaan yang kedua dan ketiga dari Ratu Kalinyamat, bagi sang adipati tidak menjadi masalah untuk memenuhinya. Namun, membaca permintaan pertama di mana sang ratu hendak berniat menuju Jepara membuat Adipati Adiwijaya merasa berat hati. Adipati Adiwijaya memutuskan agar sang pemuda untuk sementara mundur dahulu dari hadapan beliau. Dia diutus agar beristirahat untuk sementara waktu. Beliau sendiri hendak membahas isi surat Ratu Kalinyamat dengan Nimas Sekaring Kedaton, Ki Mas Monco, Ki Wilo, dan Ki Wurakil secara pribadi. Sang pemuda pun diantar beberapa prajurit pengawal Adipati menuju tempat peristirahatan yang telah disediakan untuknya. Kisah Topo Wudo Ratu Kalinyamat masih akan berlanjut. Nantikan kisah legenda Arya Penangsang selanjutnya dalam episode berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol lonceng di bawah ini supaya kalian tetap dapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih sahabat mawas diri semua. Thank you for watching and see you the next video. Salam sejahtera.